Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi adik-adik di kelas biologi. Hari ini kita akan membahas materi lanjutan dari yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang bab sistem reproduksi. Bagi yang belum nonton silahkan dilihat di YouTube-nya Bimbel SSC Jember. Untuk hari ini kita akan meneruskan ke bab sistem kekebalan tubuh atau imunitas. Seperti biasa adik-adik, sebelum melanjutkan videonya jangan lupa dihentikan dulu videonya sebentar untuk klik like, subscribe, dan juga di komen dan di share. Oh ya, jangan lupa juga untuk follow Instagramnya LBB SSC Jember, yaitu di @lbbssc. Seperti yang kita tahu bahwa hari ini kita sedang menghadapi wabah yang sudah menjadi pandemi atau menyebar seluruh dunia, yaitu adanya virus corona. Dan belakang ini kita juga diramaikan dengan informasi, dengan berita bahwa salah satu cara untuk menghadapi virus corona itu adalah dengan memperkuat sistem imun atau sistem kekebalan tubuh. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar seperti apa sih sistem kekebalan tubuh itu bisa mengatasi virus, bakteri, atau apapun itu yang bisa mengancam pada kesehatan tubuh kita. Sistem kekebalan tubuh atau sistem imunitas pengertiannya yaitu sel, jaringan, atau organ yang berfungsi untuk menjaga tubuh kita dari segala macam bentuk penyakit. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang imunitas, ada baiknya kita perhatikan dulu beberapa istilah-istilah yang akan nanti banyak muncul di pembahasan tentang bab kekebalan tubuh. Istilah-istilah di dalam sistem kekebalan tubuh yang sering muncul antara lain yang pertama adalah imunologi. Imunologi itu seperti biasa kalau diakhiri dengan logi itu menandakan bahwa itu adalah nama dari sebuah ilmu. Nah, imunologi adalah ilmu yang mempelajari sistem imun itu sendiri. Kemudian yang kedua, antibodi atau biasa disebut imunoglobin atau disingkat IG. Itu artinya protein yang dihasilkan oleh sel B atau limfosit B untuk menghancurkan antigen. Berikutnya, antigen itu sendiri apa? Antigen adalah protein asing yang masuk dalam plasma darah. Apapun namanya, protein yang tidak dikenali oleh tubuh kita, maka itu disebut sebagai antigen. Sedangkan aglutinogen itu adalah antigen yang terdapat pada sel darah, ya. Seperti kita tahu bahwa ada aglutinogen A dan aglutinogen B. Kemudian serum. Serum ini adalah plasma darah yang sudah dipisahkan dari fibrinogen dan mengandung antibodi. Ini sebagai penawar racun. Contohnya ketika ada racun ular yang masuk ke dalam tubuh kita, maka salah satu caranya adalah kita disuntikkan dengan serum dari bisa ular tersebut. Berikutnya sel dan organ yang berperan dalam sistem imun. Yang pertama adalah leukosit atau sel darah putih. Sel darah putih sendiri ada dua jenis, yaitu granulosit dan agranulosit. Granulosit artinya di permukaannya itu terdapat bintil-bintilnya atau granula. Nah, granulosit ada beberapa jenis. Ada neutrofil, eosinofil, kemudian basofil. Neutrofil sendiri ini berfungsi untuk fagositosis atau memakan patogen atau bakteri apapun yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian eosinofil, ini fungsinya adalah mengendalikan alergi, kemudian melawan parasit multiseluler. Yang terakhir dari granulosit adalah basofil. Basofil ini berfungsi untuk pengeluaran histamin ketika terjadi inflamasi atau
Ketika misalkan contoh kita digigit nyamuk, maka di daerah yang digigit tersebut akan ada sebuah benjolan. Nah, benjolan itu yang disebut sebagai inflamasi. Nah, yang kedua, jenis leukosit yang kedua atau agranulosit itu ada dua sebenarnya, yaitu monosit dan limfosit. Limfosit sendiri dibagi menjadi dua, ada limfosit B dan limfosit T. Oke, monosit. Monosit itu nanti ketika dia berkembang menjadi sel yang dewasa, itu menjadi yang namanya makrofag. Nah, makrofag ini berfungsi untuk fagositesis. Makrofag ini bisa memakan bakteri atau patogen yang masuk ke dalam tubuh kita dan keluar dari jaringan tubuh kita. Nah, berikutnya ada limfosit B. Fungsi dari limfosit B adalah untuk pembentukan antibodi. Sedangkan untuk limfosit T itu berfungsi untuk imunitas seluler. Nanti kita akan bahas perbedaan antara antibodi dan imunitas seluler di slide-slide berikutnya. Kemudian organ yang berperan dalam sistem imun selain tadi ada sel darah putih, yang kedua ada organ hati. Hati ini merupakan tempat pembentukan limfosit selama kita atau hewan itu berbentuk sebagai janin. Kemudian ada sumsum tulang. Sumsum tulang ini fungsinya dua. Satu, pembentukan pembentukan granulosit. Kemudian monosit dan limfosit. Fungsi kedua yaitu tempat pematangan limfosit B. Sedangkan organ berikutnya, organ keempat itu adalah timus. Timus ini merupakan tempat pematangan limfosit T, ya. Jadi limfosit itu dua-duanya baik B dan T itu dihasilkan di sumsum tulang. Tapi perbedaannya setelah diproduksi di sumsum tulang, untuk limfosit B pematangannya, pendewasaannya itu terjadi tetap di sumsum tulang, sedangkan limfosit T pematangannya itu terjadi pada timus. Berikutnya organ yang berperan dalam sistem imun yaitu limfe, ya. Limfe ini sebagai tempat akumulasi dari limfosit itu sendiri atau tempat mengumpulkan limfosit. Berikutnya jenis kekebalan tubuh, ya. Kekebalan tubuh itu ada dua, yaitu ada kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Kekebalan aktif sendiri itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu aktif alami dan aktif buatan. Aktif alami ini biasanya terjadi ketika tubuh kita itu sudah pernah terkena penyakit atau terpapar penyakit. Contohnya, ketika kita sudah terkena cacar, maka tubuh kita akan memiliki sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit cacar. Sehingga kalau di suatu saat lagi kita terkena lagi penyakit cacar, maka infeksi yang kedua dampaknya tidak akan separah infeksi yang pertama. Itu pun yang ramai diperbincangkan sekarang yaitu dengan virus corona. Virus corona itu kan merupakan virus evolusi atau mutasi yang baru bermutasi. Sehingga kebanyakan tubuh manusia itu belum memiliki informasi tentang virus corona. Nah, makanya ketika ada virus corona yang masuk ke dalam tubuh manusia belum punya informasi sehingga penanganannya menjadi lebih lama. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk mengaktifkan imunitas itu biasanya berlangsung 7-14 hari. Makanya kita diminta untuk mengisolasi diri selama 14 hari supaya imunitas itu terbentuk pada orang-orang yang sudah mengalami atau terdampak virus corona. Setelah itu, kalaupun orang ini sembuh dari virus corona, kemudian di suatu saat nanti terkena virus lagi, maka karena dia sudah punya informasi, sistem imunnya sudah aktif, maka infeksi yang kedua tidak akan separah infeksi yang pertama. Itu yang disebut sebagai kekebalan aktif alami.
Sedangkan kekebalan aktif yang kedua yaitu aktif buatan. Biasanya dengan cara pemberian imunisasi ya. Imunisasi itu biasanya itu merupakan virus yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Contohnya virus campak dimasukkan ke dalam tubuh kita dengan sengaja. Tapi virus yang dimasukkan itu sudah dilemahkan. Nah, fungsinya apa? Untuk mengaktifkan sistem imun kita supaya tubuh kita mengenali, oh ini loh bentuknya virus campak, cara hidupnya seperti ini. Supaya nanti suatu saat kalau kita terkena penyakit campak atau terkena virus campak itu infeksinya atau penyakit yang ditimbulkan itu tidak separah yang seharusnya karena sudah punya kekebalan tubuh. Nah, ini juga bisa berlaku nanti kalau misalkan suatu saat nanti ditemukan vaksin untuk corona, ya, sehingga nanti corona itu bisa dibuatkan sebuah vaksin, sehingga kalau nanti ada infeksi corona dampaknya tidak separah seperti yang terjadi saat ini. Oke. Sistem kekebalan tubuh yang kedua itu sistem kekebalan tubuh pasif. Artinya tubuh kita tidak memproduksi imunnya sendiri, tapi imun itu berasal dari luar tubuh. Ada dua jenis juga, yaitu ada alami dan buatan. Apa sistem kekebalan tubuh pasif yang alami? Contohnya sistem kekebalan tubuh atau imun yang didapatkan oleh bayi dari ASI air susu ibu yang diberikan kepada bayi tersebut. Karena air susu ibu atau ASI itu sangat bagus untuk bayi karena mengandung sangat banyak antibodi atau imun bagi si bayi. Kemudian pasif buatan itu biasanya berupa tadi serum. Kalau kita terkena bisa ular misalkan, maka kita akan diberikan serum untuk membantu melawan bisa tersebut, ya. Serum ini diperlukan kenapa? Karena antibodi itu tidak bisa dihasilkan dalam waktu yang singkat. Sedangkan bisa ular kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita itu tidak bisa atau orangnya biasanya tidak bisa bertahan lama, maka perlu antibodi yang segera bekerja, yaitu dalam berupa serum tadi. Berikutnya mekanisme kekebalan tubuh. Ada dua jenis, yaitu kekebalan non-spesifik dan kekebalan spesifik. Non-spesifik itu dibagi lagi berdasarkan lokasinya, ada eksternal dan internal. Di mana yang eksternal ini berdasarkan cara mengatasinya, yaitu secara fisik, mekanis, biologis, dan juga kimiawi. Sedangkan yang internal itu dengan melibatkan protein antimikroba, kemudian dengan cara inflamasi, dan juga ada fagosit atau fagositosis. Kemudian kekebalan tubuh spesifik itu ada dua juga, yaitu satunya humoral, satunya seluler. Yang humoral itu biasanya melibatkan antibodi, sedangkan yang seluler itu dengan bantuan limfosit T. Mekanisme kekebalan non-spesifik itu biasanya tidak membedakan mikroorganisme atau patogen yang masuk. Jadi apapun itu tidak dideteksi dulu. Yang jelas dia merupakan benda asing atau protein asing yang masuk ke dalam tubuh kita, maka oleh kekebalan non-spesifik akan langsung dilawan atau disingkirkan. Nah, kekebalan non-spesifik ini dengan menggunakan penghalang-penghalang permukaan. Seperti contohnya kulit, kemudian dengan cara inflamasi, kemudian dengan sel komplement. Berikutnya mekanisme kekebalan non-spesifik eksternal ini biasanya dikenal dengan pertahanan pertama. Jadi jangan bingung kalau di soal ada sebuah istilah pertahanan pertama, ya. Artinya pertahanan pertama itu menuju pada kekebalan non-spesifik eksternal. Ya, ada beberapa jenis. Yang pertama secara fisik, yaitu dengan kulit atau mukosa. Kemudian secara mekanis dengan adanya gerakan rambut-rambut hidung atau silia yang ada di tenggorokan untuk mendorong keluar
patogen-patogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian secara biologis biasanya di kulit kita itu kan sudah ada, atau di dalam usus kita itu sudah ada bakteri-bakteri alami yang itu tidak mengganggu tubuh kita. Nah, itu yang disebut sebagai bakteri baik. Nah, ketika ada bakteri baru yang merugikan tubuh kita, maka dia harus bersaing dulu dengan bakteri yang sudah hidup di tubuh kita atau si bakteri baik tadi untuk memperebutkan makanan yang ada di tubuh kita. Nah, itu sudah menghambat dari pertumbuhan bakteri jahat tadi. Kemudian secara kimia, contohnya dengan keringat, dengan mukosa dan lain-lain. Keringat, seperti kita tahu, keringat itu mengandung kandungan garam atau salinitasnya cukup tinggi, sehingga itu juga tidak baik bagi pertumbuhan bakteri karena bisa merusak dari membran bakterinya. Berikutnya setelah tadi non-spesifik eksternal, yang berikutnya atau pertahanan kedua itu adalah non-spesifik internal. Ini biasanya dipicu oleh imun bawaan karena tubuh sudah mengenali informasi tentang patogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Ini menggunakan protein antimikroba dengan cara inflamasi, dengan sel natural killer, kemudian dengan fagosit, yaitu ada jenis monosit dan neutrofil. Oke, sekarang jenis atau mekanisme kekebalan tubuh yang kedua. Kalau tadi non-spesifik, yang sekarang disebut kekebalan tubuh spesifik atau imun adaptif. Imun adaptif ini dikenal juga sebagai pertahanan ketiga. Ya. Biasanya ini mengenali dan menghancurkan patogen tertentu. Jadi tidak seperti yang pertama tadi, dia langsung menyerang semua. Kalau di sini di spesifik, sudah jelas dari namanya spesifik. Berarti yang diserang di sini hanya patogen-patogen tertentu saja, tidak secara acak. Kemudian yang berperan di sini adalah limfosit dan antibodi. Nah, seperti di bagan yang di awal tadi, imun adaptif itu ada dua, ada humoral, ada seluler. Sekarang kita bahas dulu yang humoral. Nah, humoral itu artinya imunitas yang dimediasi oleh antibodi. Jadi, di sini yang bekerja itu adalah antibodi. Dan melibatkan limfosit B atau sel B. Nah, sel B sendiri atau limfosit B sendiri itu ada 3 jenis. Yang pertama, sel B pembelah, sel B plasma, dan sel B memori. Sel B pembelah itu berfungsi untuk membentuk sel B plasma dan sel B memori. Sel B plasma tugasnya adalah untuk membentuk antibodi yang nanti akan melawan patogen. Jadi yang melawan bukan sel B-nya, tapi antibodi yang dihasilkan oleh sel B. Sedangkan sel B memori tugasnya adalah untuk mengingat antigen yang pernah masuk dan menstimulasi pembentukan sel B plasma jika terjadi infeksi kedua, ya. Jadi seperti saya jelaskan tadi untuk kasusnya contohnya corona tadi, kalau kita sudah pernah mendapatkan infeksi dari virus tertentu, maka informasi dari infeksi yang pertama itu akan disimpan di sini, di sel B memori. Ketika di suatu saat yang akan datang kita terkena lagi virus atau patogen yang sama, maka sel B memori akan langsung mengenali karena informasinya sudah ada. Maka yang infeksi kedua akan ditangani dengan lebih cepat karena informasinya sudah dikenali. Itu fungsinya dari sel B memori. Berikutnya imunitas seluler. Ini imunitas seluler tidak melibatkan antibodi kalau di sini. Di sini yang bekerja adalah limfosit T. Ya, kalau di humoral tadi yang bekerja itu antibodinya, kalau di seluler yang bekerja itu limfosit T. Limfosit T itu ada 3 jenis juga. Yang pertama sel T sitotoksik, yaitu tugasnya menyerang patogen, sel yang terinfeksi, dan juga termasuk sel kanker.
Jadi akan dihancurkan oleh sel T sitotoksik ini. Kemudian sel T helper itu fungsinya untuk menstimulasi pembentukan sel T yang lain. Kemudian melepaskan sitokin. Kemudian mengaktifasi sel B plasma dan makrofag. Jadi untuk membantu membunuh patogen biasanya sel T helper akan memanggil sel B plasma dan makrofag untuk bisa dimakan patogennya oleh makrofag. Kemudian sel T suppressor ini bekerja untuk menghentikan respon imun setelah infeksi diatasi. Kalau infeksinya sudah berakhir, virus atau bakteri yang menyebabkan penyakit itu sudah habis, maka sel T suppressor akan bekerja dengan cara menurunkan produksi antibodi. Jadi produksi antibodi tadi di stop, kemudian juga menurunkan atau mengurangi kerja dari sel T sitotoksik. Oke. Berikutnya jenis-jenis antibodi. Jadi tadi kan kita sudah banyak membahas tentang antibodi, tapi belum tahu jenisnya antibodi itu ada apa aja. Antibodi itu kalau saya buat singkatan itu bisa disingkat dengan gamet. Tapi yang belakang bukan T, D ya. GAMED. Jadi ada antibodi G, antibodi A, antibodi M, antibodi E, dan terakhir antibodi D. Oke, berikutnya antibodi atau imunoglobin G atau biasa disingkat dengan IgG. Ini keterangannya atau deskripsinya. Si IgG ini jumlahnya paling banyak, yaitu antara 75% sampai 80% dari seluruh antibodi. Kemudian ada pada darah, kemudian cairan tubuh, kemudian dia juga bisa menembus plasenta. Jadi IgG ini bisa disumbangkan dari ibu kepada janinnya karena imunoglobin G ini bisa menembus plasenta. Yang kedua, imunoglobin A atau IgA. Tugasnya adalah melindungi permukaan tubuh. Ini IgA terdapat pada permukaan tubuh yang dilapisi oleh lendir. Jenis antigen yang berikutnya yaitu imunoglobin M atau disingkat IgM. Molekulnya ini paling besar dibandingkan antibodi yang lain. Kemudian antibodi yang pertama kali dihasilkan itu adalah ini, imunoglobin M. Kemudian terdapat di dalam darah, di dalam getah bening, dan juga ada di permukaan sel B atau limfosit B. Berikutnya imunoglobin E itu terdapat pada paru-paru, kulit, dan juga selaput lendir. Ini biasanya ada banyak pada penderita alergi. Kemudian tugas dari IgE itu adalah untuk memanggil pasukan antibodi supaya membantu menghancurkan patogen. Jadi kalau di dalam tubuh kita banyak mengandung IgE, maka di situ dideteksi bahwa kita mengalami suatu alergi. Yang terakhir imunoglobin D atau IgD itu jumlahnya paling sedikit, hanya 1%. Kemudian reseptor aktivasi sel B, jadi imunoglobin D itu merupakan reseptor untuk mengaktifasi sel B. Kemudian terdapat di jaringan yang melapisi perut dan dada, ada di darah dan juga ada di dalam getah bening. Cara kerja antibodi atau yang tadi disingkat dengan IG, jadi IG itu singkatan dari antibodi ya. Yang pertama dengan cara aglutinasi atau penggumpalan, yaitu proses pengikatan antigen bila molekul antibodi punya 2 atau lebih tempat pengikatan antigen, sehingga mudah dinetralkan dan diopsonisasi. Contoh IgG yang berikatan dengan 2 sel bakteri atau virus secara bersamaan. Kemudian presipitasi atau dengan cara pengendapan, yaitu pengikatan silang molekul-molekul antigen yang terlarut dalam cairan tubuh, kemudian diendapkan dan dibuang melalui fagositosis.
Kemudian yang ketiga, netralisasi atau antitoksin, itu cara antibodi mengikat antigen supaya aktivitas antigen terhambat atau menetralkan racun. Dan perlu diingat, ini yang ketiganya ini, aglutinasi, presipitasi, dan netralisasi, itu cara membuang patogennya atau menghilangkan patogennya itu sama, yaitu diakhiri dengan fagositosis atau dimakan oleh fagosit. Sedangkan yang berbeda itu hanya nomor 4, yaitu fiksasi komplemen atau lisis, yaitu pengaktifan rentetan molekul protein komplemen karena adanya infeksi yang akan menguraikan antigen dan menjadi lisis. Jadi kalau 1-3 tadi di fagosit, yang keempat ini antigennya itu diuraikan atau dilisiskan, dipecahkan selnya, ya. Jadi itu tadi pembahasan tentang antibodi atau sistem kekebalan tubuh, bagaimana tubuh kita menghadapi virus, menghadapi bakteri dan segala macam yang bisa menyebabkan penyakit pada tubuh kita. Oke, berikutnya setelah ini akan saya sambung dengan video animasi tentang sistem kekebalan tubuh supaya kalian bisa lebih memahami seperti apa sistem kekebalan tubuh itu sendiri. Oke, silakan dilanjutkan pada video animasinya. Kita semua memiliki potongan kertas di tempat kerja atau bekas gigitan nyamuk yang mengganggu saat kita berada di rumah. Tetapi kita mengabaikannya dan melanjutkan hidup kita. Bagaimana mungkin bakteri berbahaya tidak menyerang kita melalui lubang di kulit kita? Tentu saja jawabannya karena kita memiliki sistem kekebalan tubuh dan untuk itu kita harus berterima kasih. Jadi, apa sebenarnya sistem kekebalan? Sistem kekebalan adalah pasukan yang tangguh yang terdiri dari sel, jaringan, dan organ yang bekerja sama untuk melindungi tubuh. Yang pertama, sel darah putih, leukosit. Leukosit beredar melalui tubuh melalui berbagai pembuluh darah kita, memastikan bahwa tidak ada pengunjung yang tidak diinginkan yang dapat mempengaruhi tubuh kita. Ada 2 jenis sel yang membentuk divisi leukosit, fagosit dan limfosit. Fagosit adalah sel pertama yang merespon keadaan darurat. Pernahkah kamu memotong sendiri di dapur saat memasak? Celah di kulit ini merupakan pintu gerbang yang sempurna bagi kuman dan bakteri berbahaya untuk memasuki tubuhmu. Tetapi yakinlah, karena ada fagosit, Anda sudah dijaga. Jika fagosit merupakan kekuatan sistem kekebalan, limfosit adalah otak di belakangnya. Limfosit adalah sel yang memungkinkan tubuh untuk mengingat dan mengenali penyusup sebelumnya dan membantu tubuh menghancurkan mereka. Tentara sistem kekebalan unit limfosit terbuat dari 2 jenis tentara, limfosit B dan limfosit T. Limfosit B dan limfosit T, sederhananya limfosit B adalah sistem intelijen tubuh yang mencari penyerang dan mengunci mereka, sementara membiarkan limfosit T tahu bahwa mereka ada di urutan selanjutnya. Limfosit T berperang melawan sasaran penjajah. Jadi, jangan khawatir tentang bakteri atau kotoran, karena sistem kekebalanmu sudah ada di dalam tubuh.